Selamat pagi dan selamat hari Sabat semua. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah kita terima, termasuk berkat kesehatan dan juga perlindungan. Sehingga pada pagi ini kita dapat berbakti lagi bersama-sama di kediaman masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan syurga, pada pagi ini Tuhan kami sangat bersyukur atas segala berkat perlindungan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Sertai kami Tuhan, di mana saja kami berada berbakti kepadamu. Sertai juga kami sepanjang program ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan melalui lagu LPMI 90, Manis Janjinya. Manis janjinya bagi yang setia, ku datang segera berserta anugerah. Peganglah teguh, percaya selalu, jangan engkau tidur, berjaga sungguh. Peganglah teguh, indah janjinya, kerajaanku ku anugerahkan. Mari masuklah, duduk sertaku, terima mahkota, pegang janjiku. Mari berjaga dan bercahaya, Dia datang seperti pencuri nanti. Segera nyatalah Tuhan di awan, sudah banyak tanda. Mari bersedia, peganglah teguh, indah janjinya, kerajaanku ku anugerahkan. Mari masuklah, duduk sertaku, terima mahkota, pegang janjiku. Ya pengharapan kita inilah, kedatangan mulia Yesus ke dunia. Semua janjinya dipersatukan, peganglah janjiku, datanglah segera. Peganglah teguh, indah janjinya, kerajaanku ku anugerahkan. Mari masuklah, duduk sertaku, terima mahkota, pegang janjiku. Walaupun hidup kita genting sekarang ini, namun kita tetap berterima kasih karena Tuhan telah berjanji akan memberi kekuatan walaupun dalam kesusahan. LPMI 169 berdiri dalam perjanjian Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Tuhan,
Sementara kita menempuh banyak cabaran, sementara menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, mari kita terus melibatkan diri di dalam pelayanan. Bersertamu Tuhan kami kerja, LPMI 208. Bersertamu Tuhan kami kerja, walau penuh dosa serta lemah, hidup kami Tuhan padamu diberikan. Bersertamu Tuhan kami kerja, di lorong kampung pun kami kerja, dan ikut jejakmu Tuhan Yesus. Orang hina dina kami himpunkanlah, dan berserta Tuhan kami kerja. Mari serta Tuhan kami kerja, hingga segenap dunia terlepaslah. Di timur dan barat orang terima rahmat. Bersertamu Tuhan kami kerja. Hi everyone! I know it's hard to smile nowadays, but we can find joy in knowing that God is still in control, even while we are facing this current crisis. I've overheard Mom and Dad talking, and it made me sad. They talked about many families running out of money, and now they can't buy food and other things that they need. Many people are out of jobs because of COVID-19. If there is no money to get food, the children can go hungry and their parents worry. Today, I want to share with you how kids as little as me can do our part to help at home, so our families can spend much less. It's as easy as SES. S is to save on utilities. This means that whenever we wash our bodies or our hands, or when we wash the dishes, we must not waste water. Turn off the lights when we do not need it. Turn off the TV when no one's watching. We must learn to use resources in a careful manner. This will greatly reduce the water and electricity bills. Eat homemade meals. It's okay to have ordered pizza once in a while, but food cooked at home is healthier for children. Not only is it healthier and cheaper, but it is cooked with love. Cooking time is a fun time for the whole family, and we must never waste food. Take only what we can eat. S. Share chores or responsibilities at home. When children learn to help with simple tasks around the house, parents can save money from hiring people to do the work for them.
Doing chores is also an important thing we should master. Ellen G. White counseled parents to teach children to spend wisely. She said, teach them that the money they spend for that which they do not need is perverted from its proper use. We should learn to spend the money for the things that we need and not to waste on what we do not really need. Because our parents also work hard to earn it so that they can provide and take care of us. With FES, everyone can contribute positively to family finance and help lessen the expenses. With this, children like you and I can bring great joy and pride to our loved ones and to God. It feels good that we are able to help our parents, our family, and those we love at home. Remember, in order to keep each other emotionally, socially, and spiritually connected, we can keep our communication open and pray for one another. Please pray for families that are facing financial strain. And let us also pray that COVID-19 will go away soon. Spread your love and smile. Bring sunshine to those who need it. Bye! Tajuk cerita kita pada hari ini akhirnya disembuhkan. Ayat hafalan kita pada ini dalam 1 Taulid 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kawan-kawan, kamu bukan anak sakit 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mesti kamu mau sembuhkan. Nah, hari ini kita seorang wanita yang sudah lama sakit. Dia sudah sakit 12 tahun. Lamanya. Satu hari Yesus dan murid-muridnya seberang laut Galilea dengan perahu. Banyak orang tunggu Yesus. Yakobus pun tunggu Yesus. Yakobus bawa anak sakit. Nah, dia mau Yesus sembuhkan anak dia yang masih kecil yang sakit. Nah, tapi bukan Laus yang tunggu Yesus. Semua orang mau dekat Yesus. Semua yang keliling sama Yesus. Tanpa Yesus sesak bergerak. Dan ada satu wanita yang juga mau melihat Yesus. Wanita ini sudah lama sakit, 12 tahun sakit. Dia sudah jumpa banyak dokter, tidak yang dapat tolong. Dia mau jumpa Yesus sebab dia dengar Yesus boleh sembuhkan orang sakit. Jadi wanita ini pun datang untuk jumpa Yesus juga. Dia tahu Yesus boleh sembuhkan dia. Dia berada di tengah-tengah ramai orang. Dia masih sedikit, tapi dia sangat kecil dan orang ramai betul. Jadi bila Yesus makin dekat dengan dia tersentuh sedikit di bahu dan di belakang jubah Yesus. Terus wanita itu pertama kali tidak itu rasa sehat dan sembuh setelah 12 tahun dia sakit. Yesus berhenti dan tanya, apa sentuh saya tadi? Kawan istimewa Yesus, yaitu Yesus heran. Banyak orang di sini yang menganggap engkau Yesus, kata Petrus. Tapi Yesus tahu ada satu orang yang istimewa
Yesus senyum melebar dan berkata, saya senang sekali kamu sembuh sebab kamu percaya bahaya saya dapat sembuhkan kamu. Pergilah dengan tabah. Nah, wanita itu tahu dia telah sembuh sebab dia percaya Yesus. Kawan-kawan boleh bayangkan betapa gembira wanita itu. Dia menyembah Yesus sebab Yesus peduli dan sembuhkannya. Dia sangat mengasihi Yesus. Yesus benar-benar mengasihinya. Dan Yesus kawannya. Yesus mau jadi kawan kita juga. Terima kasih Yesus. Oke kawan-kawan, itu saja pembelajaran hari ini. Jumpa lagi. For 2 months, we've been staying inside. Robiłyśmy wszystko, żeby nasze dzieci i wnuki były zdrowe. Ihr seid für uns zu Hause geblieben, für unsere Sicherheit und damit wir gesund bleiben. Ma ora che la festa della mamma si avvicina, And we have a question for our children. particularmente a nuestros hijos. Desde que você era bebê, we fed you. แม่ต้องอยู่ดูแลลูกทั้งคืนเลย Quando estava solo. When you are sick, Wenn ihr Angst hattet, We were there to pick up the pieces when your heart was broken. sempre lavamos sua roupa. O, i sprzątałyśmy twój pokój. Sí, limpiamos tu cuarto. ตลอดเวลาเลย all the time. So, Perché non chiami tua madre? Why don't you call your mama? ¿Por qué no llamas a tu mamá? Mom. แม่ Oh, komm schon, Mama. Mamo, jestem zajęty. Sono impegnato. Working. Estoy muy ocupado con el trabajo. Busy with school. Mas mãe, eu liguei pra você um dia desses. Isto foi há 2 semanas. Ah, é? I call mom every day. Thanks, honey, for calling. You see, she calls me.โทรหาแม่สิลูก Llama a tu mami. Proszę. Jest Dzień Matki. It's Mother's Day. es ist mein Tag. Guarda, che lo dico a tuo padre. No me hagas llamar a tu padre. Call your mother before I find a way to fly out there and... I'm busy doing what you taught me to do. Aby dobrze wykonywać swoją pracę. Mein Bestes zu geben. Per essere un buon padre. To be a caring mother. To raise my children properly. เพื่อจะช่วยเหลือคนยากไร้ Para hacer una diferencia positiva en este mundo. Thank you, mother. Gracias, mamá. Thanks, Mom. Obrigada por sempre estar comigo. Danke für all das, was du getan hast. Mamo, kocham cię. Ti voglio bene. Te amo. Happy Mother's Day. Feliz Día de las Madres. Happy Mother's Day. สุขสันต์วันแม่ค่ะ Why did God use so many different techniques and styles in the Bible? Wouldn't it have been easier, or even better, to use just one straightforward way of writing to get his message across? The simple answer is that God used different people in different ways.
Each of them was free to write in the style they were familiar with, as they were inspired by the Holy Spirit. Chiasm is an ancient technique used by some Bible writers to give emphasis and highlight things of importance. It's a reversal of two thoughts balanced against each other. Jesus himself used chiasmus when he said, "But many who are first will be last, and the last first." Notice the interplay between first and last. Repetition is another technique. Moses used it to emphasize that we are created in God's image. He wrote, "So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them." Notice the threefold repetition of the word create. Isaiah used repetition when he wrote, "Holy, holy, holy is the Lord of hosts." The emphasis is on the holiness of an awesome God. These techniques help to make God's word memorable. Another important aspect of Scripture is typology. In the Old Testament, some people, objects, and events are types or symbols that foreshadow Christ, the Messiah. Before his coming, Jesus was represented through the symbolism of a spotless lamb, and in the life of Melchizedek, a king and priest whose name means King of Righteousness. There are countless other types throughout the Bible that point to the life and sacrifice of Jesus. Finally, understanding the context deepens our understanding of God and is important when we study all of Scripture. Revelation, the last book in the Bible, has over 400 allusions to the Old Testament. That means the Old Testament is very important to understand the book of Revelation. In His Word, God reveals to humankind everything we need to learn for our salvation. The Bible is special because God uses different people in different ways to communicate His message to us. God meets us where we are.
Selamat hari Sabat kepada semua penonton di rumah di mana saja Anda berada pada masa ini. Mari kita menikmati berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Untuk memulakan pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu, Engkau yang Maha Kuasa, dapat mengubah hidup kami dengan kuasa Roh Tuhan pada saat ini. Kami serahkan hidup kami pada Sabat ini dengan penuh kerendahan hati di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Fokus utama kita pada Sabat ini ialah terdapat di dalam firman Tuhan Efesus 4 ayat 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara dan saudari, dalam buku Efesus ini, pasal yang keempat, dia telah, ataupun Paulus menulis kepada kita, yaitu memanggil kita untuk bertumbuh. Masa kita untuk bertumbuh. Tidak kurang dari 20 bab ataupun 20 pasal yang meliputi jangka waktu lebih dari 40 tahun menggambarkan pekerjaan Tuhan dan umatnya di Efesus. Ramai yang menulis tentang Efesus daripada anggota-anggota yang lain berbanding dengan anggota lain dalam perjanjian baru. Lukas contohnya menulis dalam Kisah 18 hingga 20. Ramai orang yang mendengar firman Tuhan, baik Yahudi maupun Yunani. Paulus juga menghantar surat ke Efesus, dan salah satu suratnya ialah buku Efesus sendiri, dan 1 Timotius dan juga 2 Timotius. Yohanes kekasih memberi amaran dalam Wahyu 2 dan Wahyu 2 ayat 1 hingga 7. Kita lihat bahwa Paulus melakukan lebih kurang 3 lawatan dan mengambil masa lebih kurang 3 tahun menurut Kisah 20 ayat 31 untuk membantu mendirikan dasar kebenaran di situ. Saudara dan saudari, kalau kita membaca buku Efesus, kita melihat suatu tujuan yang perlu kita mau capai. Jadi semasa kita bersabat pada Sabat ini, apakah maksud, apa sebab kita berbakti di rumah semasa PKP? Apa sebab kita datang ke gereja? Apa sebab kita memberi persembahan dan mengembalikan persepuluhan? Apa sebab kita melakukan penginjilan? Semua ini, saudara dan saudari, kita telah dipanggil menuju ke satu tujuan, yaitu ke muncak Injil yang telah disebut di dalam buku Efesus pasal yang keempat, yaitu ke arah Kristus, kepenuhan Kristus. Saudara dan saudari, dalam Efesus pasal 4 ini juga ia menekankan pertumbuhan dalam kasih karunia menuju maju kedewasaan, satu kedewasaan rohani, dan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus dan dipenuhi dengan segenap kepenuhan Kristus dan Allah. Saya teringat Efesus ini adalah satu tempat yang sangat populer pada zaman itu. Efesus adalah kota yang
terkenal, pelabuhan yang memang baik untuk pintu masuk untuk kawasan Asia pada waktu itu. Coba kita bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Paulus di Korintus. Kalau kita lihat Korintus pula 50 tahun, atau maksud saya pada tahun 50, lebih kurang lah tahun 50 ataupun 52 menurut beberapa kajian, Paulus mengadakan perjalanan yang kedua ke Korintus. 6 tahun kemudian dia kembali ke situ dan dia dapati masih dalam keadaan yang sama. Itulah dia mengatakan dalam 1 Korintus 3 ayat 1 dan 2, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Bayangkan, saudara dan saudari, Paulus pergi ke situ menanam kebenaran itu. Dan 6 tahun kemudian dia kembali, tetapi masih dalam keadaan yang sama. Tidak ada pertumbuhan, saudara dan saudari. Dan Paulus menulis surat kepada Efesus. Kalau kita lihat di sini, satu panggilan kepada kita yang ada dalam pasal keempat ini, ayat 1. Pun sudah kita melihat, dia memberikan panggilan ataupun satu panggilan kepada kita. Sebagai contoh di dalam kehidupan kita, pernahkah kita menanam pokok durian ataupun pernahkah kita menanam apapun tanaman? Mungkin saya tahu kita suka menanam. Dan apa yang kita harapkan? Kalau kita harapkan satu tanaman itu dia bertumbuh, pasti buahnya pun kita harapkan, bukan? Begitu juga dengan sayur ke apa, kita tanam bibit, tapi kita mau dia ada hasil. Saudara dan saudari, dalam buku ini, Efesus 4, 13 hingga 15, kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia dan menghasilkan buah, menyerahkan segala kemampuan, talenta kepada kuasa Roh Kudus. Memang baik amalan datang ke gereja, pelihara hari Sabat, belajar nyanyian Yesus, mengambil aktiviti ataupun melibatkan aktiviti, mengembalikan persepuluhan, menjadi vegetarian. Ya, semua itu penting. Saya galakkan, kamu teruskan itu. Tetapi belum cukup mencapai tujuan Injil tersebut. Ada Farisi yang kita lihat dalam Alkitab tidak percaya Yesus, tapi pelihara hari Sabat. Malah di dalam dunia ini ada ateis, tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka vegetarian. Sebenarnya saudara dan saudari, kita mempunyai kuasa memilih. Kita tidak perlu Roh Kudus untuk pelihara hari Sabat, untuk menjadi vegetarian ataupun mau menjadi sehat. Kita perlu Roh Kudus untuk menyatakan atau menunjukkan buah-buah Roh Kudus. Seperti dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Jadi saudara dan saudari, kalau kita pikirkan perkara ini, semua aktiviti rohani tidak ada artinya sekiranya tiada perkembangan dan pertumbuhan. Tuhan mau melihat sesuatu yang lebih besar. Sebenarnya dia tidak terhad, tidak pernah berubah. Baik kemarin pun mau selama-lamanya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi masalahnya tiada pertumbuhan di dalam kerohanian kita. Dia tidak dapat berbuat sesuatu kepada kita sebab kita menghadkan Tuhan.
Anda boleh memperoleh pengetahuan. Ya, memang benar. Kita bersekolah, kita belajar, menghafal 28 dasar kepercayaan dan tulisan-tulisan roh nubuat. Tetapi tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berubah. Kita masih hilang. Sangat menyedihkan. Efesus kehilangan kasih persatuan dalam Tuhan. Kehilangan buah-buah roh itu. Pertumbuhan, kesatuan, dan kasih mereka terbantut oleh sebab kepentingan diri sendiri. Oleh sebab mementing diri sendiri. Mereka kehilangan kasih yang pertama. Orang Korintus bukanlah anggota yang tidak baik kalau kita lihat di Korintus. Tetapi mereka belum lagi melintasi tahap pertumbuhan tersebut. Nah, saudara dan saudari, mari kita lihat keperluan kita yang terbesar ini. Umat-umat Tuhan harus memeriksa diri sendiri. Memeriksa kerohanian kita sendiri. Wahyu 3 ayat 17 mengatakan, ramai orang yang menyangka pada zaman akhir ini, menyangka mereka sudah baik, tiada masalah. Ya, saya datang ke gereja, saya baca Alkitab, semua itu kita lakukan. Sangat baik. Tetapi masalahnya kita masih buta, larat, miskin, malah telanjang. Pertanyaan di sini ialah, apakah kita bertumbuh dan menunjukkan buah Roh Kudus itu? Soalan ini, saudara dan saudari, kita sendiri yang menilaikan. Ini juga cabaran saya sebagai pendeta dan sebagai dikatakan pemimpin dalam gereja. Ini semua cabaran kita bersama, saudara dan saudari. Itulah sebabnya saya ingin berkongsi dengan buku Efesus ini, supaya saya sendiri pun mau bertumbuh di dalam Roh Kudus. Amin. Kita sebenarnya bertumbuh. Ya, memang tiada orang yang kita katakan tidak bertumbuh. Sebenarnya kita semua bertumbuh. Tetapi kita menghasilkan buah yang berbeda. Sama ada negatif ataupun positif. Keinginan daging ataupun keinginan Roh Kudus. Kita lihat Satan. Satan seperti dia bertumbuh, tetapi dia tidak berubah. Karena penting diri sendiri. Kalau kita menghakimi orang lain, contohnya seperti Satan. Dia menghakimi Yesus, menghakimi Tuhan. Kalau kita menghakimi orang lain, kita pikir yang benar dan orang lain salah. Tuhan tidak suruh kita menghakimi orang lain, tetapi menganalisa diri sendiri, bertobat dan merendahkan diri dan berseru kepada Tuhan. Oh Tuhan, kasihilah aku. Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Lawati mereka. Pernahkah kita melawat antara satu dengan yang lain? Pernahkah anggota-anggota di sini melawat diakon-diakon dalam gereja, ketua gereja, malah ada pastor juga yang bergumul di dalam kehidupan mereka? Pernahkah kita melawat mereka? Ataupun siapa saja di dalam dunia ini yang memerlukan pertolongan kita? Kita masih ada peluang untuk bertumbuh, saudara dan saudari. Ada orang yang begitu cepat pada masa sekarang ini, begitu cepat berpikir bahwa gereja ini akan jatuh dan menganggap merekalah yang benar dan dapat bertahan, sehingga mereka mau mengasingkan diri, menegakkan pendapat mereka, serta tidak menerima pandangan orang lain. Mereka menganggap diri merekalah yang benar. Dengar baik-baik, saudara dan saudari. Siapakah yang menjadi ketua kita di dalam gereja kita? Efesus 4 ayat 15 kita sudah baca tadi.
Kita tidak perlu bimbang bahwa gereja tidak akan berjaya. Ataupun jangan kita bimbang bahwa gereja ini akan jatuh ataupun mundur. Tidak bertumbuh. Sebab siapa kepala kita? Menurut Efesus tadi, Yesus adalah kepala jemaat. Sebenarnya Tuhan tidak perlu pertolongan kita. Dia tidak lemah. Tetapi masalahnya kita tidak percaya dan beriman kepada Yesus. Kita fokus kepada diri kita sendiri. Fokus kepada masalah. Fokus kepada kesilapan orang lain. Fokus kepada masalah-masalah gereja. Fokus kepada semua kebimbangan di dalam dunia. Kita tidak perlu ubah seseorang. Tidak perlu ubah gereja dengan membuat organisasi baru. Kita perlu ubah diri sendiri. Roh Nubuat memberikan sokongan kepada kita sebagai aplikasi dalam hidup kita. Selected Messages, volume 2, 390. Tidak perlu ragu-ragu untuk merasa takut bahwa pekerjaan itu tidak akan berjaya. Tuhan adalah ketua pekerjaan. Dan dia akan mengatur semuanya dengan teratur. Sekiranya perkara perlu diselaraskan di bagian atasan pekerjaan, Tuhan akan mengurus hal itu dan berusaha memperbaiki segala kesalahan. Marilah kita beriman bahwa Tuhan akan membawa ke kapal mulia yang membawa umat Tuhan ke pelabuhan dengan selamat. Saudara dan saudari, Yesus sebagai kepala kita. Tiada yang diragu-ragukan di dalam hidup ini. Hanya diri kita sendiri harus kita perhatikan. Seperti alam, menurut Roh Nubuat juga. Dalam Christ Object Lesson 65 perenggan yang kedua. Seperti alam, begitu juga dalam rahmat. Tidak akan ada kehidupan tanpa pertumbuhan. Tumbuhan itu sama ada tumbuh atau mati. Pertumbuhan itu adalah satu proses. Yesus juga bertumbuh. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Proses pertumbuhan bukanlah satu pilihan. Tetapi kita telah dipanggil dan diarah oleh Tuhan untuk bertumbuh. 1 Petrus 2 ayat 2. Memberikan kita gambaran seperti bayi, kata di sana, yang selalu inginkan susu supaya bertumbuh. Kalau kita lihat susu di dalam pelajaran sains, ia adalah satu mempunyai kandungan banyak protein. Dan kalau kita lihat, bayangkan, saudara dan saudari, kalau kau sudah dewasa, kau masih mau susu ibu? Bayangkan, susu ibu adalah sangat baik. Oh, saya belum terlambat menyatakan kepada semua para ibu, selamat hari ibu, kepada semua para ibu yang dedikasi. Nah, saudara dan saudara, kita perlu susu. Tapi Paulus mengatakan, takkanlah kita selalu masih susu. Walaupun sudah umur 50 tahun. Berapa tahun kita berada di dalam gereja dan masih dalam keadaan yang sama. Saudara dan saudari, ini sangat penting bagi kita untuk pikirkan. Pertanyaan seterusnya dalam hidup kita, bagaimana kita mencapai ke arah kemuncak Injil itu? Sebab kemuncak Injil itu ialah ke arah Kristus. Jadi macam mana? Bagaimana? Oh saudara dan saudari, mari kita lihat di dalam pelajaran kita. Satu penekanan saja pada sahabat ini yang ingin saya tekankan supaya kita tidak lupa. Tidak banyak, yaitu melalui proses penyucian oleh Roh Kudus.
proses penyucian itu adalah kehidupan dalam Roh Kudus. Sama seperti Yesus semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kurnia-kurnia roh yang kita ada akan menghadapi proses pemurnian. Banyak di antara kita ataupun ramai di antara kita yang mempunyai kebolehan, kemampuan yang berbeza-beza dalam gereja. Kalau kita gabungkan semua itu, kita satukan semua itu seperti permintaan Paulus. Ingin kesatuan, satu Bapa, satu baptisan, satu iman. Satu Tuhan katanya. Satu pikiran. Saudara dan saudari, inilah pertumbuhan yang sangat penting. Kita mau mencapai bersatu di dalam Kristus, ke arah Kristus, kepenuhan Kristus. Adalah sifat Tuhan itu sebenarnya telah dinyatakan dan diperlihatkan dalam hidup anak-anaknya. Yesus sendiri sebagai contoh hidup dalam Roh Kudus. Memang kalau kita bertumbuh, ada dua jenis buah ataupun hasil daripada pertumbuhan itu, yaitu keinginan daging dan juga buah roh. Seperti yang disebut dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 23. Kalau keinginan daging ataupun perbuatan daging, kalau kita lihat, bagaimana kita tahu ini dalam kehidupan kita sambil kita bertumbuh. Kita lihat percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bahagian dalam kerajaan Allah. Alkitab mengatakan. Saudara dan saudari, pikirkan ini. Sama adakah buah itu di dalam kehidupan kita? Di sebaliknya pula dalam Alkitab Galatia tadi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri itu adalah buah Roh Kudus. Dan inilah cabaran kita. Pikirkan dalam hati kita, adakah itu ada dalam kehidupan kita? Kalau tidak ada yang kita nilaikan diri sendiri bermakna, kita harus bertumbuh. Bertumbuh dan bertumbuh. Kita kembangkan kasih itu, kembangkan sukacita, damai sejahtera, serta kesabaran. Dan ini hanya berlaku di dalam proses penyucian. Bahasa Inggris mengatakan sanctification yang dilakukan hanya oleh Roh Kudus. Saudara dan saudari, hidup dalam roh bermakna kita dalam proses penyucian. Belum cukup hanya dibaptiskan saja. Penyucian bukan berarti berhenti dari melakukan yang salah, tetapi memulahkan perbuatan yang baik. Tuhan mahu umatnya memantulkan sifat Tuhan bahwa akan sampai kepada tahap menghasilkan buah roh itu. Dan inilah penginjilan yang paling diperlukan masa ini. Tuhan mahu kita sama seperti Yesus, sebab kita telah kehilangan pantulan Yesus tersebut. Inilah kuasa yang sangat kuat untuk menarik seluruh dunia kepada Yesus. Seorang Kristen yang lahir kembali ialah seorang yang berada di dalam Roh Kudus. Dan inilah keperluan kita zaman sekarang. Pengetahuan itu penting, ya penting. Saya galakan kita perlu pengetahuan ini. Bersekolah, belajar Alkitab dan sebagainya. Tetapi ianya perlu seiring dengan pertumbuhan rohani kita. Pertanyaan di sini yang kita sebut tadi, bagaimana kita ke arah tersebut? Sekali lagi kita lihat pengalaman Yesus. Matius 4 ayat 1.
Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Dan Ibrani 2:18 juga mengatakan ia sendiri menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Yesus dapat membantu kita untuk bertumbuh. Kadang-kadang kita ingat pencobaan, kesusahan itu adalah mengerikan dalam kehidupan kita. Tuhan sebenarnya mengizinkan suatu keadaan untuk membantu kita bertumbuh. Jadi selain kita memohon Tuhan mengubah suatu keadaan, seharusnya kita mohon ataupun memohon agar keadaan itu yang mengubah kita. Dan jangan kita yang perbetulkan keadaan tersebut. Banyak keadaan seperti cabaran, pencobaan, keadaan yang tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Ujian kesetiaan, contoh Sabat, persepuluhan, masa kita, talenta, hubungan yang intim, dan banyak lagi keadaan. Tuhan telah membuat satu dasar, ataupun Tuhan telah memulahkan keluarga. Dan inilah salah satu cara Tuhan mempertingkatkan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Mempertumbuhkan kasih itu di dalam keluarga. Dan saya harap, dan kita harap semua, semasa PKP ini, walaupun dia ditambah masanya, inilah peluang kita untuk mempertingkatkan kasih karunia persaudaraan kita dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Dan saya percaya dengan keluarga ini kita boleh meningkatkan, membuatkan proses mengasihi antara satu dengan lain, di antara satu dengan yang lain, anak-anak, ibu bapak, dan sebagainya. Dan yang kedua yang kita boleh lihat adalah dalam gereja sendiri. Tuhan sudah membuatkan kumpulan ataupun mengorganisasikan satu gereja Tuhan pada akhir zaman. Dan kita melihat bahwa gereja inilah tempat yang paling baik untuk kita menyatakan kasih karunia Tuhan itu. Pertumbuhan rohani dalam gereja. Itu sudah sebab Paulus mengatakan dalam Efesus 4, banyak talenta, kemampuan dalam setiap gereja harus disatukan, ditanam satu pertumbuhan. Kita perlu menyatukan, melengkapi antara satu dengan yang lain, saudara dan saudari. Ini sangat penting bagi kita. Dan jangan kita menyatakan kepentingan diri sendiri. Kadang-kadang ada yang mengatakan, oh kamilah melakukan semua urusan-urusan dengan sendiri-sendiri di dalam gereja. Tidak pun memberitahu ataupun tidak pun bersatu dengan pelayanan-pelayanan yang lain. Dan menjadi masalah di dalam gereja kadang-kadang. Nah, Runubuat telah memberitahu kepada kita, Gospel Workers 479, tindakan mencari kejahatan pada orang lain menimbulkan kejahatan bagi mereka yang melihat. Dengan memikirkan kesalahan orang lain, kita berubah menjadi gambaran yang sama. Tidak ada perubahan, tidak ada pertumbuhan. Tetapi dengan melihat Yesus berbicara tentang kasih dan kesempurnaan sifatnya, kita menjadi berubah menjadi gambarnya. Saudara dan saudari, apabila kita pandang pada Yesus, kita menjadi gambarnya. Inilah yang berkaitan dengan proses sepanjang hayat kita. Penyucian itu adalah proses hidup kita. Runubuat dalam The Great Controversy 469 juga mengatakan kepada kita, Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa pekerjaan pengudusan itu bersifat progresif, terus maju. Bila mana pada pertobatan seorang yang berdosa memperolehi perdamaian dengan Allah melalui darah perdamaian itu, maka pada waktu itu
kehidupan Kristen baru mulai. Sekarang ia harus beralih kepada perkembangan yang penuh. Ibrani 6 ayat 1, bertumbuh ke tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Rasul Paulus berkata, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dan Kristus. Panggilan untuk kepenuhan, ke arah kepenuhan Kristus, saudara dan saudari. Tuhan mengembangkan buah roh itu dalam hidup kita dengan mengizinkan Anda mengalami keadaan di mana Anda tergoda untuk menyatakan sifat yang bertentangan. Perkembangan sifat dan tabiat selalu melibatkan pilihan, saudara dan saudari. Godaan dan cabaran adalah cara yang memberikan peluang kepada kita untuk membuat pilihan. Kita diberikan kuasa untuk memilih. Sebagai kesimpulan daripada semua pelajaran kita pada Sabat ini, saudara dan saudari, Ruh Nubuat juga menegaskan kepada kita di dalam Testimony for the Church, volume 4, 556. Tuhan telah memberikan kepada setiap orang kemampuan untuk meningkatkan agar dapat mencerminkan kemuliaan bagi si pemberi. Setiap hari ada kemajuan yang perlu dicapai. Nah, dikatakan di sana, setiap hari ada kemajuan yang perlu dicapai. Oleh itu, masa sekaranglah adalah masa kita bertumbuh. Tuhan merancang agar orang Kristen tidak terus bertumbuh. Maksud saya, terus bertumbuh. Tuhan merancang agar orang Kristen akan terus bertumbuh. Sebagai anak lelaki dan perempuan bertumbuh kepada kedewasaan yang penuh dalam Kristus. Semua yang tidak bertumbuh kuat dan tidak berakar kukuh dalam kebenaran akan terus mundur. Saudara dan saudari, harapan kita ialah kita tidak terbantut, kita tidak mundur, kita terus bertumbuh. Dan masa sekarang adalah masa kita bertumbuh. Tuhan menjanjikan kepada kita. Dia berikan kepada kita satu janji. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Filipi 4 ayat 13. Kiranya Tuhan dan Roh Kudus berada di dalam hati kita sebagai ketua kepala di dalam jemaat kita dan di dalam kehidupan kita, supaya kita bertumbuh ke arah kemuncak Injil itu, yaitu ke arah Kristus, sama seperti Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau yang berkuasa dapat mengatur dan menjadi kepala kami di dalam segala aturan hidup kami. Engkau boleh melakukan, mengubah sikap kami, mengubah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus itu. Kami berterima kasih karena Engkau menyatakan ini dalam firman Tuhan. Kiranya kami terus dibangunkan dan kami terus meningkat, dan setiap waktu kami gunakan untuk mencapaikan tujuan. Segala kemampuan yang Engkau berikan kepada kami, segala kurnia roh yang Engkau berikan kepada kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Dan kami semua bersatu di dalam iman, bersatu dalam pertumbuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mendengar kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebagai orang yang berdosa. Oleh itu kami menyerahkan diri kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami.
Amin. It is a great day today, and we, the teachers from all our schools, want to wish each and everyone a blessed Sabbath day. May this Sabbath day bring each one rest and a good and beneficial communion with our Almighty God. We are happy that you could join us in watching this Teachers' Day celebration broadcast in honor of our greatest teacher, Jesus Christ, plus all the 161 of us teachers in all our 14 Adventist schools in Sabah. We are proud to be teachers because we have decided to follow the footsteps of our greatest teacher, Jesus Christ, to teach and serve our 2,180 children studying in our schools. Students from different family background, culture, diverse abilities, and with a merit of personal disposition.
We thank our greatest teacher, Jesus, who has left behind great examples on how to teach, how to be committed, dedicated, and self-sacrificing teachers. We have always taken the extra mile to ensure that our children, students, are provided with good standard education. We do our very best to train and mold each student into the image and character of Jesus Christ. In Matthew 7:28 says, "When Jesus had finished these words, the crowds were amazed at his teaching." Why was Jesus' teaching excellent and amazing? Because he became a friend first and foremost to everyone he interacts with. He makes his teaching very relevant in their lives as they can practice what has been taught. He explains in simple terms when asked hard questions. He teaches each individual to be kind, loving, and always consider the needs of others. He teaches in a variety of ways and uses day-to-day simple illustration that helps in the understanding process of all who listen to him. He takes time to be with the people, student. He always sees to their needs or see the good in each individual, always looking for the good in each individual. This is also true of us as teachers. We have dedicated our lives to provide the same kind of teaching that will amaze the students. As we celebrate this Teachers' Day with the theme, Jesus, our greatest teacher, we take this opportunity to thank our greatest teacher, Jesus Christ, for the opportunity to be effective, caring teachers, learning from him how best to become effective teachers. We thank every church member in supporting our Adventist education through your prayers, gifts through the RM 1 ringgit Dana Pendidikan, moral supports, and commitment to Adventist education and sending your children to our schools. And thanks to our mission leaders who are committed to Adventist education through their support and prayer. Thank you. Good afternoon and a happy Sabbath afternoon to all, especially to teachers and perhaps students who are listening to this program this afternoon. I want to thank the Sabah Education Department for inviting me to share a brief talk about Christian education. I have been looking at text after text in the Bible regarding teachers, and there are so many of them. And one of them is found in Ephesians chapter 4, verse 11 up to 16. It says, "So Christ himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers." I'm happy teachers are included here, to equip his people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind and teaching, and by the cunning and craftiness of people in their deceitful scheming. Instead, speaking the truth in love, we will grow to become, in every respect, the mature body of him who is the head, that is Christ. For him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds
itself in love as each part does its work. And I'd like to also share the text found in James chapter 3, verses 1 to 2. There it says, "No, not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. Not many of you should become teachers." What about this? In fact, so many, and on a yearly basis, there are application after application of those who have graduated in the Bachelor of Science in Education. They want to become teachers. Now, what about this text? Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Teachers, you will be judged. I have been a teacher myself for more than 20 years. And perhaps I had been judged by my students or by my parents or by the parents of the students or by my teachers' mates. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep the whole body in check. So as teachers, we have to be very, very careful. And then in Titus 2, verse 7 and 8, it says, "In everything set them an example by doing what is good. In your teaching, show integrity, seriousness, and soundness of speech that cannot be condemned, so that those who oppose you may be ashamed because they have nothing bad to say about us." Only by the power of our Lord Jesus, we can be doing good. We have different gifts according to the grace given to each of us. That's what it says in Romans chapter 12, verse 6 and 7. We have different gifts according to the grace given to each of us. I'd like to congratulate all those who have chosen to become teachers, because you have been given the gift of teaching. It further says, if your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. If it is serving, then serve. If it is teaching, then teach. We strongly believe that teachers shape the future of students every day. Teachers plan, teach, mentor, guide, nurse, counsel, listen, motivate, inspire, and the list goes on and on. Our belief is that when teachers are confident, motivated, and empowered to teach, nothing short of magic can happen inside the classroom. One of the best character traits of a teacher is being a caring teacher. You know, the path to become a caring teacher is a road less traveled, hence no traffic jam. In a quest to improve the quality of education, many learned men and women
suggest various methods and structures, encouraging the learner to go the extra mile. Caring teachers make use of their emotions and passion to inspire students. Caring teachers make good teachers, and good teachers make good students. A challenge for every teacher who have chosen to be teachers. Caring. In Matthew chapter 10, verse 45, it says, "For the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many." Jesus is our master teacher. He is compassionate, he is understanding, he is friendly, he is fair and very supportive. You know, he had compassion on them. The Bible tells us that wherever he goes, in the cities, in the town, in the countryside, when he saw the people, he had compassion on them, and he started preaching or teaching them. You know, he showed compassion and empathy with his disciples too. He went down, or he reached them by going down to their level. To the most educated, he will reach up to the level of the education. When he meets, or when he met those uneducated, he will go down to their level so that they could understand him and they could accept his teaching. One looks back with appreciation to the brilliant teachers, but with gratitude to those who touch our human feeling. The curriculum is so much necessary, raw material, but warmth is the vital element for the growing plant and for everyone to grow in the love of Jesus. You know, what the teacher is more important than what he teaches. A teacher is more of what he is really to the students, including the parents, including the teachers, the other teachers. It is not more of the method that, or methodological teaching that he used. A teacher is, being a caring teacher is more important. The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. Jesus is the great teacher. He inspires everybody. When Jesus went back to heaven, before he left his disciples, his students, he came, or he went with a parting words where he says, and this is found in Matthew chapter 28, verse 20. The last sentence of the verse, it says, "I am with you always, till the end of the world." Teachers, we have a Savior who have imparted to us a promise. Sometimes we go through hardships. Sometimes we go through so many trials. But remember, Jesus said, "I am with you always, till the end of the world."
So remain in the profession of teaching. That's one of the most important work that the Lord has entrusted to us. Thank you, dear teachers. We are proud of you, and may God bless you, your family, the school where you are teaching, and may you leave a lasting impression upon your students that you are a caring teachers after the example of Jesus, the master teacher. Amen.我们行走。